Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulilladzi an'ama 'alaina wa hadana 'ala dinil Islam. Assalatu wassalamu bi adadi mafilmillahi 'alaika wa 'ala alika ya syahidi ya Rasulullah. Agi sari'am bi izzatillah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Shadaqallahul adzim. Amma ba'd. Yang kita hormati Ibu Kepala SMPK Negeri 1 Pacet dan juga para waka. Alhamdulillah hari ini kita bisa kembali meneruskan kegiatan kita, yaitu pesantren Ramadan yang disingkat jadi Millennial Smart Trend. Millennial Smart Trend di SMK Negeri 1 Pacet, dan kali ini kita akan melaksanakan kegiatannya dengan cara daring. Alhamdulillah hari ini kita dapat bertemu kembali dalam suasana yang sangat menyenangkan, walaupun tadi disebutkan kita berada dalam smart trend daring ya. Smart trend daring, dan sholawat serta salam semoga tercurah kepada kita Nabi Muhammad SAW. Ya, alhamdulillah hari Kamis ini kita sesuai jadwal. Hari ini kita akan berdiskusi dan sharing bareng, walaupun lewat online ya. Kita akan ngobrolin tentang gotong royong dan toleransi. Nah, gotong royong dan toleransi ini disampaikan oleh tim BK. Nah, tim BK-nya mana? Kita share screen dulu. Tim BK, mana tim BK? Nah, kita lihat ya. Tim BK ini terdiri atas 3 orang. Nah, tim BK ini terdiri atas 3 orang. Pak Hadi sebagai ketua, kemudian ada Bu Eka yang mendampingi kelas 10, dan saya sendiri Pak Fajar yang mendampingi kelas 11. Nah, tiga orang tim dari guru BK ini siap memfasilitasi kamu untuk menjadi versi terbaik dari diri kamu semua. Nantinya dalam kegiatannya itu banyak, salah satunya ada di kegiatan di kelas. Kalau kalian mau main ke ruang BK untuk curhat silahkan, mau konsultasi tentang sekolah, boleh sekolah lanjutan ya, universitas dan lain sebagainya, boleh ngobrolin tentang dunia kerja juga, boleh juga ngobrolin tentang hal-hal yang soft skill yang kamu butuhkan di dunia kerja, misalkan biar misalkan biar bisa pede gitu dan lain sebagainya, boleh banget kita ke ruang BK. Nah, di sini kita akan coba fasilitasi agar kamu menjadi versi terbaik diri kamu. Nah, apa saja yang bisa bisa diobrolkan atau didiskusikan atau dicurhatkan? Tadi disampaikan banyak. Tapi kalau misalnya kita kotak-kotakan jadi 4 bidang pribadi. Nah, bidang pribadi itu misalkan kamu punya masalah pribadi, seperti misalkan ya, kamu nggak pede, sering kepikiran sesuatu dan lain sebagainya, itu boleh. Kemudian masalah sosial, misalkan kamu punya hubungan sosial misalkan dengan orang lain yang sedang sulit untuk dipecahkan karena misalkan sedang menjauh, boleh juga diceritakan. Atau misalkan hubungan dengan orang tua juga boleh. Nah, terus juga hubungan bidang belajar. Nah, bidang belajar ini berkaitan dengan ya akademik ya, belajar. Gimana sih caranya belajar di rumah atau dan sebagainya, itu boleh dikonsultasikan atau boleh. Kemudian juga permasalahan karir. Tadi berkaitan dengan sekolah, lanjutan, kuliah dan lain sebagainya, dan juga dunia kerja. Misalkan kesiapan kamu sampai mana nih? Sudah ngeh belum tentang kemampuan kamu apa, tentang kelebihan kamu apa, kekurangan kamu apa gitu ya. Nah, itu diobrolin di ruang BK. Silahkan datang ke ruang BK, atau misalkan kalau misalkan mau online bisa juga kalau misalkan mau online bisa juga masuk ke web kami bit.ly/BK SMKN 1 Pacet. Nanti di sana akan ada nih curhat sama guru BK, bisa banget. Ya, kali ini sebelum lanjut ke tema sesungguhnya, kita akan ini dulu ya,
akan perkenalan dulu guru BK. Nah, ini tentang bimbingan dan konseling. Ini pengenalan bimbingan dan konseling nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Perkenalkan saya Fajar Juliansyah, guru bimbingan dan konseling atau guru BK barumu. Nah, ini Senang guru BK sekali baru, ya. bisa bertemu dengan kalian walaupun memang masih secara virtual. Apakah kalian juga senang bertemu dengan saya? Senang gak nih kira-kira kalau ketemu guru BK? Mungkin ada yang senang, juga ada yang takut nih Atau bertemu malah dengan takut? saya. Apa begitu seramnya guru BK? Kenapa ya ada yang takut sama guru BK? Apakah gara-gara ada murid yang sedang bermasalah dan dipanggil ke ruang BK? Sebenarnya bimbingan dan guru BK konseling itu itu bertujuan untuk membantu membimbing kalian untuk mencapai perkembangan yang optimal dan juga membantu kamu dalam memecahkan permasalahan-permasalahan yang muncul pada masa perkembangan kamu sekarang ini. Itu loh, itu Bimbingan BK. dan konseling itu untuk semua, Bukan untuk yang bermasalah bermasalah saja. aja. Karena kami menganggap kalian semua itu semuanya unik. Kami guru BK sangat meyakini bahwa kita semua, terutama kamu, memiliki kelemahan, kelebihan, peluang, tantangan, dan potensi yang berbeda-beda. Maka dari itu kami menganggap kalian semuanya unik. Jadi kami bukan hanya membantu yang bermasalah saja. Sampai-sampai ada yang bilang BK itu polisi sekolah. No. Kita bukan polisi sekolah, tapi kita bisa jadi temanmu, kakakmu, orang tuamu, atau sahabat karibmu agar kamu bisa berkembang secara optimal dan menghadapi tantangan-tantangan dalam masa perkembangan kamu. Dalam pelaksanaannya, kami memiliki 4 kegiatan pelaksanaan, yaitu layanan dasar, layanan perencanaan individual dan peminatan, layanan responsif, dan dukungan sistem. Nah, yang pertama adalah layanan dasar. Layanan dasar adalah layanan dari guru BK untuk semua murid yang dilakukan bisa secara per kelas, berkelompok, atau gabungan kelas. Tujuannya adalah untuk memberikan wawasan juga keterampilan agar kamu mampu mencapai perkembangan yang optimal di setiap aspek perkembangan. Kedua adalah layanan perencanaan individual dan peminatan. Layanan ini dilakukan agar kamu memiliki rencana-rencana untuk merangkai masa depan kamu baik dalam hal yang pribadi, sosial, belajar, dan juga tentu saja karir kamu. Kemudian yang ketiga adalah layanan responsif. Kegiatan ini dilakukan untuk kamu-kamu yang membutuhkan bantuan segera dari guru BK kamu. Kamu boleh datang ke ruang BK untuk bercerita tentang masalah-masalah yang sedang kamu alami. Cerita aja, cerita kamu dijamin jadi rahasia kita berdua. Jamin rahasia. Nah, yang terakhir adalah dukungan sistem. Kami akan mencari jalan terbaik untuk melaksanakan kegiatan BK agar kami para guru BK dapat semaksimal mungkin membantu kamu dengan seefektif mungkin. Yuk, kunjungi guru BK kamu bisa melalui sosial media atau datang langsung ke ruang BK. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu loh tentang guru BK ya. Jadi kami bukan hanya untuk yang bermasalah saja, tapi juga untuk semuanya, untuk yang berprestasi, untuk yang lagi turun prestasinya, untuk yang lagi prestasinya naik turun dan lain sebagainya. Untuk yang masalah pribadi, masalah sosial, masalah belajar, masalah karir, silahkan boleh kunjungi guru BK-mu di ruang BK-mu juga atau lewat website BK-SMKN 1 Pajak. bit.ly/bit.ly BK-SMKN 1 Pajak. Nah, waktunya sekarang kita ke materi. Materinya tadi sudah dijelaskan di awal adalah tentang gotong royong terlebih dahulu. Nah, gotong royong
itu ini muncul karena semua orang itu memiliki kelebihan dan semua orang juga memiliki kelemahan. Tadi yang disebutkan pertama kali sama sama di video ya, sama avatar Fajar Juliansyah, guru BK zaman now TV. Nah, semua orang itu memiliki kelebihan dan semua orang itu memiliki kelemahan. Peluang tantangannya beda-beda semuanya. Maka dari itu kita jarang sekali bisa menyelesaikan sesuatu dengan cepat. Bukan dengan cepat ya, maksudnya ketika ada sesuatu yang tidak bisa kita kerjakan tapi harus kita kerjakan, kita akan mengerjakannya secara tidak cepat gitu. Nah, maka dari itu ada salah satu jalan keluar yang bisa kita lakukan agar semua pekerjaan yang kita punya atau semua pekerjaan yang yang datang ke kita itu menjadi lebih ringan. Misalkan kita punya kegiatan tertentu, kalau sendirian mah susah selesainya. Tapi kalau bareng-bareng dikerjakan bareng-bareng, kerja bareng kerja sama dan sama-sama bekerja, itu pasti lebih cepat. Nah, inilah makna dari gotong royong tadi. Semua orang memiliki kelebihan, semua orang memiliki kelemahan, dan jika disatukan puzzle-nya gitu ya, puzzle kelemahan kelebihan ini antara satu orang dengan orang lainnya, maka akan cepat selesai suatu tugas. Nah, tadi di awal sudah Bapak sampaikan sebuah ayat, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan yang ini, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan takwa. Nah, jadi tolong menolong ini lebih ke apa ya? Tolong menolong ini lebih ke dalam kebajikan dan takwa aja gitu. Bukan dalam dosa dan pelanggaran. Kalau dosa dan pelanggaran jangan sampai kerjasama. Kalau dosa dan pelanggaran kerjasama itu bukan tolong menolong, tapi dorong mendorong ke neraka gitu kan. Nah, karena disebutkan, karena pasti ya disebutkan sama Allah juga sudah disebutkan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Orang itu udah sama Allah itu diilhamkan kepada manusia itu jalan kefasikan dan jalan ketakwaan gitu loh. Nah, jadi makanya kita bisa tertarik ke jalan takwa atau jalan kefasikan. Nah, jangan sampai kalau ada yang tertarik ke jalan kefasikan malah didorong sama kita, malah kita tolong menolong di dalam hal itu. Makanya nanti bareng-bareng ke nerakanya. Nah, disebutkan juga yang baik itu yang kayak gimana? Yang mensucikan dirinya. Jadi walaupun tadi sudah diilhamkan jalan ketakwaan dan jalan kefasikan, disucikan sama dirinya. Disucikan biar ke jalan takwa gitu. Karena disebutkan juga mama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itu kan ya, yang Allah itu kalau misalnya memberikan hukuman atau dosa memberikan memberikan sanksi, memberikan balasan gitu ya. Balasan itu sesuai dengan yang dilakukan. Kalau misalnya baik segi sejarah pun ya pasti diberikan kebaikan juga. Dan kalau Allah itu ngasih kebajikan itu, ngasih pahala itu berlipat-lipat gitu. Dan sekali lagi, yuk tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Ya. Nah, ketika berbicara tentang tolong menolong, kerjasama atau gotong royong, ini kan temanya tentang gotong royong ya. Mungkin ada yang pernah ingat dengan cerita di Upin dan Ipin yang tentang lomba lari antara kura-kura dan kelinci. Diceritakan di Upin dan Ipin, katanya kura-kura lawan kelinci lomba, gara-gara si kura-kura diejek, katanya kamu nggak pernah sampai tujuan dengan kamu kalau jalan lambat dan kayaknya nggak pernah sampai tujuan ya sesuai dengan harapan. Jawaban si kura-kura, enggak, saya selalu sampai tujuan, saya cepat, saya selalu sampai tujuan dan sesuai dengan harapan saya. Si kelinci dikituin nggak suka juga,
dia yang nyulut pertama apinya ya, tapi dia juga yang pas di respon seperti itu malah malah sombong tuh, malah sakit hati. Ada orang yang kayak gitu ya, ada orang yang pertama jahil gitu ya, jahilnya untuk ya biasa dia untuk temenan gitu ya, ternyata ketika dibalas malah dia aja nggak suka. Nah, hati-hati dengan yang kayak gitu. Bisa jadi kayak kelinci nih ya. Oke, jadi mereka sepakat untuk si kelinci dan kura-kura ini sepakat untuk lomba. Diceritakan kan kayak gitu ya. Jadi si kura-kuranya ngajak lomba, ya udah ayo kita buktikan, kita lomba. Kalau nggak percaya, kalau misalkan saya dapat sampai ke tujuan dengan sesuai dengan harapan, oh ya udah ayo kita lomba. Nah, startnya di sini misalkannya, finishnya di sana gitu ya, di mana gitu kan. Nah, akhirnya lombalah prit gitu kan, dan ternyata kelinci langsung cepat kelinci, tapi kura-kura slow. Sedikit ya kan. Nah, karena si kelinci ini yakin, sombong dirinya, oh saya itu paling cepat jalannya gitu kan, akhirnya dia mau nyombongkan diri lagi biar lebih dapat gitu ngehina si kura-kuranya. Dia ngelihat sebuah pohon, kan ya diceritakan ya di juga ya, dia ngelihat sebuah pohon gitu kan. Nah, ternyata ketika setelah melihat pohon, wah, timbul pikiran jahatnya nih. Timbul sesuatu yang membuat dia punya pikiran untuk lebih sombong lagi, lebih menyombongkan diri lagi. Dia istirahat di depan, di bawah pohon tadi, pohon besar. Kalau diupin dan upin, tidurlah gitu kan ya. Ternyata niat dia ya awalnya niatnya saya akan sering aja nih nungguin si kura-kura di sini katanya. Nanti kalau pas lewat saya juga akan langsung lari lagi biar enak aja gitu kan ya. Nah, ternyata tidurlah istirahatlah si kelinci di pohon besar. Ternyata di pohon besar itu adem, sejuk ya, menyenangkan. Ya akhirnya terlelap lah dia dalam tidurnya gitu kan. Ketika terlelap, wah enak ya, tidurlah. Ketika terlelap ternyata si kura-kura udah mulai jalan, udah mulai sampai ke tempat si kelinci. Si kura-kura melihat si kelinci tiduran, walaupun dia mungkin juga capek ya, kelelahan, dia mah tetap konsisten, jalan, sehingga akhirnya si kelinci melihat si kura-kura udah mau sampai sini. Dia ngejar, ternyata pas ngejar si kura-kura, ternyata kura-kura yang menang, kelinci kalah. Nah, dari situ si kelinci mulai berpikir, oh iya saya salah, saya tadi terlalu sombong, saya tadi meremehkan kura-kura gitu kan. Wah, itu masalah besar tuh, sombong, meremehkan orang lain. Gak ngeh kalau misalnya semua orang punya kelebihan dan kekurangan. Gak ngeh kalau misalnya dia juga punya kekurangan. Nah, setelah itu dia mikir secara reflektif ya, setelah dia memikirkan dirinya sendiri, introspeksi dan lain sebagainya, ternyata dia memikir kayak gini, oh iya, kamu hebat, kura-kura bisa menyelesaikan perjalanan ini, lomba ini sesuai dengan target, luar biasa, kamu menang, hebat, salut kan gitu ya. Nah, setelah kayak gitu dia mikir lagi, tapi bolehkah kita berlomba sekali lagi? Kata si kelinci. Kata kura-kura, ya hayu gitu kan. Nah, akhirnya di waktu yang ditentukan mereka lomba lagi. Tapi si kelinci mulai mikir, saya nggak akan istirahat, saya akan tuntaskan dengan cepat. Nah, akhirnya dituntaskan lah pada hari yang ditentukan, lomba lagi, dan ternyata kelinci benar-benar bersungguh-sungguh, kura-kura juga bersungguh-sungguh. Tapi karena kelebihan kelinci itu cepat di darat dan kura-kura itu lambat di darat, jadi dua-duanya sungguh-sungguh. Yang menang adalah si kelinci. Wajar nggak? Wajar. Pasti yang menang adalah kelinci, karena kelincinya sudah sungguh-sungguh, nggak ada lagi sifat sombong dalam diri ini. Nah, si kura-kura ya terima ya, karena kan
jalannya nggak terlalu cepat kelinci. Tapi kura-kura juga mikir, berefleksi lagi. Oh iya, kelebihan si kura-kura memang di darat. Saya punya kelebihan apa? Yang bisa yang bisa dilawan tandingkan dengan si kelinci. Oh iya bener. Saya itu kalau di sungai jalannya lebih cepat dibanding kura-kura. Karena saya itu pertama berat, nggak akan terdorong terlalu airnya, dan saya bisa jalan di sungai. Nah, akhirnya kura-kura sekarang yang minta lomba. Ci, gimana kalau misalkan kita lomba lagi, Ci nih? Tapi jalannya dari tapi beda rutenya gitu kan. Kalau kemarin rutenya di darat aja, sekarang ada lewat sungai gitu. Kelinci mikir, oh iya hayu kan, ayo lah pasti kita menang kan. Nah, di hari yang ditentukan start, kelinci sungguh-sungguh pasti udah mulai mikir. Pura-pura sungguh-sungguh udah mulai mikir. Ternyata bus gitu kan, kelinci duluan kan. Tapi nyampe sungai dia bingung mau ngapain. Dia diam dulu nunggu gimana caranya ya. Nah, akhirnya pura-pura datang. Pura-pura dengan mudahnya dan bersungguh-sungguh ya, walaupun lambat, menyeberang sungai. Dan alhamdulillah otomatis si pura-pura yang menang. Nah, kelinci nggak bisa nyeberang. Dia bingung mau ngapain, nggak bisa dia nggak bisa. Nah, maka dari itu menanglah si kura-kura. Nah, sampai sini cerita itu belum ada saling menghargai, saling menghormati, belum saling gotong royong. Nah, tapi ternyata setelah mereka bertanding beberapa kali, bertemu beberapa kali, mereka jadi bersahabat. Mereka jadi bersahabat dan juga mulai mulai saling mengetahui kelebihan dan kelemahan masing-masing, dan mulai saling gotong royong atau tolong menolong. Misalkan ketika kura-kura ingin cepat berjalannya, misalkan ada yang mendesak, dia minta tolong sama kelinci. Jadi dia datang lebih cepat. Dan kelinci kalau misalkan sedang buru-buru ingin melewati sungai, dia minta bantuan sama kura-kura. Jadi ketika di darat, kelinci gendong kura-kura. Tapi ketika di sungai gitu ya, kura-kura yang gendong kelinci. Nah, inilah contoh dari gotong royong dan asal mula dari gotong royong. Jadi intinya awalnya kita ini manusia dengan kesempurnaan fisiknya, tetap saja ada kelemahan yang kita punya. Dan selain kelemahan tentu saja ada kelebihan yang kita punya. Selain itu juga ada peluang, ada potensi, ada tantangan, ada ancaman tersendiri yang kita punya. Maka dari itu ada konsep di Indonesia itu luar biasa sekali, ada konsep yang namanya gotong royong. Dan dalam Al-Quran dijelaskan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa. Nah, apa yang di Indonesia ini yang paling bagus? Jarang di luar negeri itu ada, tapi yang nggak terlalu kentara. Tapi kalau di Indonesia itu dibudayakan, bahkan menjadi karakter nasional gotong royong ini. Makanya ini disampaikan dalam kegiatan kali ini. Apa gotong royong itu? Gotong royong itu merupakan suatu istilah asli Indonesia yang berarti bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu hasil yang didambakan. Berdasar dari asal katanya gotong, bekerja, dan royong bersama. Nah, gotong royong ini sebenarnya awalnya itu istilah dari Jawa. Di mana yang namanya gotong royong itu ketika bikin rumah, orang-orang Jawa itu ngegotong bareng-bareng, ngegotong bahan bangunan itu kayu. Boleh bisa bambu, bisa kayu gitu ya, bisa pohon. Dibuat gotong bersama-sama. Pakai royong itu semacam handuk. Jadi kalau artinya gotong royong itu adalah menandu pohon bersama. Nah, jadi ketika bikin rumah mereka bersama-sama dan akhirnya jadi rumah lebih cepat dibandingkan dengan berpindah sendiri. Nah, maka dari itu
ini membudaya dan muncullah istilah gotong royong. Nah, gotong royong itu sebagai bentuk solidaritas sosial. Terbentuk karena adanya bantuan dari pihak lain untuk kepentingan pribadi ataupun kepentingan kelompok. Jadi bukan hanya untuk kepentingan kelompok, tapi untuk saling membantu seseorang bisa. Itu gotong royong. Nah, nantinya di dalamnya terdapat sikap loyal atau setia dari setiap keluarga sebagai satu kesatuan. Jadi kalau misalnya udah saling tolong menolong, saling bantu, saling gotong royong, jadi setiap warga itu merasa dirinya ada gitu, memiliki di lingkungan sosial tersebut. Maka dari itu penting sekali. Gitu. Nah, contoh ya ini Mah ya, contoh kekompakan dan kerjasama atau gotong royong sendiri tadi, jika dilakukan sendiri mah mau mungkin gitu ya, akan susah kalau misalkan untuk seorang penguin gitu melawan untuk penguin melawan hiu. Tapi dengan kerjasama, misalkan dengan contoh seperti ini, nah dengan seperti ini kan jadi bisa. Iya. Contoh lain, nggak mungkin serangga semut bisa melawan terenggiling kalau sendiri. Tapi kalau bareng-bareng kayak gini dikomandai satu orang, menang. Kepiting satu lawan burung pantai ini ya, nggak akan menang. Nah, tapi kalau misalkan bareng-bareng bisa menang. Nah, itu intinya. Oh ya, satu lagi nih. Nah, ini juga contoh pentingnya tolong menolong atau gotong royong tadi. We're gonna die. That's it for me. No, we're not. Calm down. I have an idea. Give me your arm. Okay. Now the other one. When I say go, Dalam push gotong against royong my back, itu and we'll walk up the hill. penting untuk saling percaya. Ow! You did that on purpose. No, I didn't. Now we're gonna have to work together to get out of this. Bekerja So bersama follow untuk my lead. melakukannya. Ready? Nah, Right foot. Who's right? You're right or mine? I don't care. Mine. Well, why yours? Okay, you're right. Ready? Okay, got it. Okay. Right. Left. Right. Look, we're moving. Don't look down. Now stay with me. Stay with me. Right. Left. Right. Left. Right. Left. Right. Now, what? Genius. Working on it. Okay. Here's the deal. Stretch out your neck, and I'll grab the rope. How do I know you won't let me fall after you grab the rope? butuh Just kepercayaan. gonna have to trust me. You know, it's a good thing you're not a big fat guy, or this would be really difficult. Almost. It's stuck. Take your time. No hurry here. Scorpion! Good dog. Berhasil ternyata. Nah, Look out! lalu kalau udah gotong royong, kan?
Jadi muncullah Yeah! Ooh, look at me in my bad sikap self. untuk saling peduli. Jadi setelah saling kerjasama nanti muncullah sikap saling mengakrabkan, ya, terus berkembang sikap saling tolong menolong, itu kan gak ada yang dibutuhkan, menumbuhkan rasa solidaritas. Nah itulah manfaat-manfaat dari gotong royong. Nah bisa kita lihat di slide yang sekarang bahwasanya di Al-Maidah ayat 2 takwa itu manfaatnya nantinya akan satu, misalkan saling mengenal dan mengakrabkan antar warga sekolah, lingkungan sekolah dan sebagainya gitu ya. Kan seperti itu. Kemudian mengembangkan sikap memiliki terhadap sarana yang ada di lingkungannya. Kalau misalkan bikin bareng-bareng kan, kalau misalkan bikin bareng-bareng gitu kan, bukan bikin sendiri gitu, atau misalkan kita ikut kerja, kita ikut bikin gitu ya, pasti nggak ada tuh perasaan ingin merusak propertinya gitu kan. Jadi ini mengembangkan sikap memiliki terhadap sarana yang ada di lingkungan. Yang ketiga pastinya, kalau misalkan kita gotong royong, pasti pekerjaan menjadi lebih ringan dan lebih cepat selesai, dan biayanya murah karena banyak. Dapat saling berbagi pengalaman, praktis ya. Mengembangkan sikap saling tolong menolong, menumbuhkan rasa solid antar sesama warga. Dan terus satu lagi menumbuhkan rasa kebersamaan dan kekeluargaan. Itulah manfaat gotong royong. Saya misalkan lihat ini cerita lagi satu lagi tentang semut nih. Bagaimana semut itu bisa bekerja sama, gotong royong. Dilihat ada 2 ekor semut. Nah satu tetap coba, yang satu lagi berangkat untuk mencari bantuan. Nah kayak gini. Semut satu ini masih berupaya mengangkat sendiri tapi tidak kuat. Nah, tidak begitu lama datanglah kawan-kawan mereka. Coba ngangkut juga. Tuh, yang tadi asalnya sendirian nggak kuat, sekarang mah kuat. Terus ada semut besar tuh yang koordinasi. Kamu gini, gitu kan? Tuh, dengan arahan si yang besar, akhirnya bisa keangkat. Nah, ini semut ini berkomunikasi dengan cara saling bersentuhan, menggunakan antah atau bagian tubuh lainnya. Nah, setiap bersentuhan ada zat-kimia namanya feromon. Dengan feromon ini mereka membuat jejak dan mengenali. Jadi saling kenal mengenal tuh dengan feromon ini. Dia kelompok, dia bukan gitu. Oh, semakin banyak bala bantuannya. Dan akhirnya makanannya berhasil diangkat, gitu kan? Ini benar-benar kerjasama yang menakjubkan. Nah, dengan gotong royong, contoh dari semut ini, ya dengan contoh dari semut tadi ya, yang ketika kita sendirian itu nggak bisa, susah, waktunya lama. Mungkin bisa tapi waktunya lama, atau mungkin nggak bisa karena memang kapasitas kita nggak sampai, nggak cukup untuk mengerjakan sesuatu yang direncanakan. Tapi kalau misalnya dengan gotong royong, kerjasama solid, ada yang koordinasi tadi kayak semut besar tadi, ada yang saling membantu, saling menolong gitu. Nah, pasti pekerjaan lebih mudah kita. Maka dari itu penting sekali untuk kita semua memahami budaya luhur kita, gotong royong ini, dan aktif berkontribusi dalam
dalam setiap kegiatan yang ada di lingkungan masyarakat kita. Sekali lagi, aktif berkontribusi, jangan hanya sok sibuk, tapi harus berkontribusi. Harus kontribusi, jangan hanya sok busi. Nah, itu tentang gotong royong. Nah, materi yang kedua itu berkaitan dengan toleransi, tapi kita tetap awalnya itu dari semua orang itu unik. Semua orang itu mempunyai kelemahan dan kelebihan. Jangan sampai ketika kita merasa punya lebih, itu kita malah jadi merendahkan orang. Jangan sampai ketika kita merasa lebih, punya sesuatu lebih, gitu, punya kelebihan di satu hal, kita malah meremehkan orang lain. Karena dalam surat Al-Hujurat disampaikan bahwasanya wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka sungguh, sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah di antara kamu menggunjing sebagian yang lain. Di ayat sebelumnya jelaskan, jangan sampai kita merendahkan orang lain, sekelompok laki-laki merendahkan sekelompok laki-laki lain, sekelompok perempuan merendahkan perempuan lain. Dan juga ini, janganlah kamu menggunjing sebagian yang lain. Menggunjing itu apa? Ngomongin atau berbicara jelek tentang orang lain, atau ngegibah orang lain, ngomongin orang lain, itu nggak boleh. Itu belum tidak masuk ke toleransi, termasuk sifat yang tercela. Nah, apalagi ini ruginya ketika kita menggunjing orang lain atau mencari kesalahan-kesalahan orang lain dengan sengaja untuk mempermalukan. Itu rasanya dalam Al-Quran disebutkan seperti makan daging saudaranya sendiri. Makan daging, wah enak ya makan daging. Ngegunjing itu enak. Ngomongin orang itu, ngejelek-jelekin orang itu enak. Membuli orang lain itu enak. Oh, makan daging. Soalnya makan daging. Tapi dagingnya daging siapa? Dagingnya daging saudara sendiri. Berarti intinya dagingnya daging manusia. Jadi menggunjing itu atau membuli orang lain secara verbal itu seperti makan daging. Dagingnya emang enak makan dagingnya, tapi dagingnya pas dicek dagingnya daging manusia. Manusianya siapa? Saudara sendiri. Saudara, terus dagingnya daging bangkai atau daging saudara yang sudah mati. Tentu kamu merasa jijik, dan maka dari itu ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat, Maha penyayang. Jadi jangan sampai kamu, kalau misalkan sudah terjadi ya sudah, tapi selanjutnya kita bersifat lebih toleran lagi. Kita stop dari sekarang bullying, berpikir membeda-bedakan seorang dengan membeda-bedakan seorang demi kita jadi bosi gitu kan, jadi merasa ngebos. Jangan, tidak toleran, dan berarti kalau tidak toleran bukan sikap. Nah, jadi apa sih yang dimaksud toleransi? Toleran itu kayak gitu. Toleransi adalah sikap manusia untuk saling menghormati dan menghargai perbedaan. Tadi disebutin, manusia itu unik, punya kelemahan dan kelebihan masing-masing. Dari itu, kita perlu toleransi, kita perlu toleran, menghormati dan menghargai perbedaan, baik antar individu maupun kelompok. Untuk menghadirkan perdamaian dan keberagaman, perlu menerapkan toleransi. Nah, kita simak video berikut terlebih dahulu untuk lebih memahami tentang toleransi. Di mata dunia, Indonesia dikenal luas akan keanekaragamannya. Beragam suku bangsa, budaya, agama, ras, dan bahasa saling berbaur jadi satu. Persatuan di tengah perbedaan inilah yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia sejak dulu. Tercermin dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika, perbedaan bukanlah jadi penghalang tersatukannya tiap individu di Nusantara, melainkan perbedaanlah yang mempersatukan kita.
Namun realitanya, isu perpecahan dan intoleransi yang kian marak jadi faktor pemecah belah keutuhan suatu bangsa. Belakangan ini, negeri kita tercinta dihantam berbagai permasalahan internal, terutama soal integrasi nasional. Kurangnya sikap toleransi jadi pemercik utama rusaknya kerukunan antar sesama. Beragam tindakan-tindakan negatif, mulai dari penyebaran pesan intoleran, isu berbau rasisme, hingga ujaran kebencian kian berkembang pesat di sekitaran masyarakat. Akibatnya, berbagai konflik internal pun muncul, dan hal tersebut lantas memicu terjadinya pergesekan antara kelompok mayoritas kepada minoritas. Sikap merasa paling benar dan main hakim sendiri lambat laun berujung pada tindakan kekerasan dan vandalisme. Bayangkan jika seandainya posisi kita berada di lingkaran minoritas, besar kemungkinan bisa saja kita diperlakukan secara diskriminatif. Pada dasarnya, intoleransi tidak hanya terbatas pada sikap membenci perbedaan pandangan pribadi saja. Intoleransi juga bisa muncul melalui perbedaan latar belakang suku, budaya, bahkan ras sekalipun. Nggak dapat dipungkiri pula, agama pun kini dijadikan sebagai kekuatan politik oleh segerombolan pelaku intoleransi. Perlahan, sikap toleransi mulai memudar dari waktu ke waktu, dan segelintir oknum cenderung ingin menang sendiri demi kepentingan pribadinya. Sebagai umat muslim yang cinta damai, salah satu sikap dasar yang harus ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari adalah sikap saling menghormati dan menghargai kepada sesama. Sejatinya, Islam mengajak kepada umatnya untuk selalu menjalin kehidupan yang harmonis kepada manusia lainnya. Dan Islam juga sangat menjunjung tinggi keadilan bagi siapa saja tanpa memandang apapun latar belakangnya. Termaktub di dalam surat Al-Mumtahanah ayat ke-8, Allah sebenarnya telah mengingatkan kita untuk selalu menghormati kepada sesama. Allah Ta'ala berfirman, Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik. dari uraian tersebut dapat ditafsirkan bahwasanya Allah tidak melarang umat Islam dalam berbuat kebaikan, menyambung silaturahmi, hingga berbuat adil kepada orang-orang di luar Islam, selama mereka tidak memerangi kita karena agama. Dari hadis Bukhari, suatu waktu Rasulullah SAW pernah ditanya, agama manakah yang paling dicintai oleh Allah? Maka beliau menjawab, Al-Hanifiyah As-Samhah, yang lurus lagi toleran. As-Samhah berasal dari kata tasamuh, yang merujuk pada makna toleransi. Hadis tersebut sering digunakan sebagai rujukan Islam untuk mendukung sikap toleransi. Dengan berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila, kita seharusnya dapat meningkatkan rasa persaudaraan kepada antar sesama. Mencegah perpecahan akibat perbedaan adalah tugas kita semua sebagai warga negara Indonesia demi menjaga keutuhan bangsa. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan menerapkan sikap toleransi di dalam kehidupan sehari-hari sedari dini. Hal-hal sederhana seperti membimbing anak-anak untuk menghormati pendapat orang lain, hingga mengajarkan mereka untuk tidak mendiskriminasi suku, agama, dan ras dalam pergaulan adalah sebagian contoh sikap toleransi. Selain itu, kita juga bisa memulainya dengan membuka pikiran untuk lebih saling menghargai dan menerima perbedaan yang ada. Bukankah manusia itu diciptakan berbeda-beda dengan segala keunikannya? Terlebih di Indonesia memiliki beragam suku, adat, dan ras yang heterogen. Maka sudah saatnya kita bersatu padu tanpa sekat. Terima kasih, tunggu video selanjutnya. Nah, itu toleransi. Jadi disebutkan bahwasanya toleransi itu menghargai orang lain, menghargai perbedaan. Sudah disebutkan tadi bahkan dari awal, kita itu punya kelebihan, punya kekurangan, punya peluang, tantangan, ancaman sendiri-sendiri. Maka dari itu, jangan sampai memanfaatkan kelemahan orang lain untuk dijadikan sebagai kita lebih tinggi gitu ya. Kalau ingin sukses, itu kita sukses dengan cara tidak merendahkan orang. Kita menjadi tinggi tanpa merendahkan orang. Toleransi, yaitu menghargai orang lain apapun yang ada pada diri mereka.
menghargai diri sendiri adanya kelemahan juga. Nanti kalau misalnya kita tidak toleran ketika kita punya kelemahan dan ternyata kelemahan itu sedang harus ditampilkan, nanti kita kena batunya sendiri, nanti tidak ada yang membantu. Maka dari itu sekali lagi toleran agar sama-sama saling menghargai, agar sama-sama melihat suatu perbedaan sebagai rahmat. Nah, toleransi ini juga tadi disampaikan di videonya itu sampai ada yang bullying. Padahal bullying itu yaitu mungkin merasa ingin superior, ngerasa dirinya superior dan orang lain tuh inferior, atau ngerasa diri tuh hebat, kuat, banyak teman, orang lain nggak kuat, katanya lemah, terlihat lemah dan dibully bukan juga. Maka dari itu silahkan resapi, renungi apa saja yang kamu pikirkan, apa saja yang kamu rasakan, apa saja yang akan kamu lakukan agar diri kita menjadi orang yang tasamuh, orang yang toleran, orang yang menghargai orang lain. Direnungkan apa aja yang perlu kita lakukan agar kita menjadi lebih menghargai orang lain. Demikian kegiatan kita kali ini tentang gotong royong dan toleransi. Silahkan buat kalian, silahkan buat hal-hal pokok penting apa saja yang perlu kamu tuliskan atau perlu kamu sampaikan di jurnal, dan juga pikirkan apa yang kamu pikirkan tentang toleransi dan gotong royong. Rasakan apa yang kamu rasakan jika kamu tadi berada dalam sisi orang yang lemah, sisi orang yang kuat, dan pikirkan tindakan apa yang akan kamu lakukan agar kamu bisa bergotong royong. Dan sekian, terima kasih. Kita tutup dengan kifarat majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan kita baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.